Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya dari TRO kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas kelima, yaitu mengenai ROS yang melingkupi session 1 dan session 2. Nah, apa itu ROS? ROS adalah framework open source untuk mengembangkan perangkat lunak yang dirancang untuk menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lunak untuk membuat robot berfungsi. Nah, ROS ini ada dua, ROS 1 dan ROS 2. ROS 1 dirilis pada tahun 2008 menggunakan TCP/IP, lalu ROS ini berakhir dukungannya pada tahun 2025. Jenis-jenis dari ROS 1 yang pertama adalah generasi pertama ada Box Turtle pada Maret 2010, lalu ada Lunar 2017 hingga 2019, ada Melodic dari tahun 2018 hingga 2023, dan yang terakhir ada Nautic dari tahun 2020 hingga 2025. Lalu ada ROS 2, nah mulai dikembangkannya ini sejak tahun 2014, berbasisnya menggunakan DDS, lebih stabil dan lebih modular daripada ROS 1. Jenis-jenis dari ROS 2 ini, yang pertama ada Arden, yaitu Desember 2018, lalu ada Foxy atau LTS dari tahun 2020 hingga 2023, dan yang terakhir ada Galactic dari tahun 2021 hingga 2022. Nah, driver yang digunakan pada ROS ini ada beberapa, di antaranya ada 2D and 3D kamera, lalu ada laser scanners, robot aktuator, inertial unit, GPS, dan joystick. Lalu dari komunikasi ROS ini ada tiga. Yang pertama menggunakan DDS, yang kedua menggunakan TCP/IP, dan yang terakhir menggunakan XML. Bahasa yang dipakai dalam ROS juga ada tiga. Yang pertama menggunakan bahasa C, lalu menggunakan bahasa C++, atau yang terakhir menggunakan Python. Nah, resource yang ada pada ROS itu juga ada beberapa. Yang pertama ada package wiki, terus ada website, terus ada wiki atau GitHub, lalu ada ROS Answer, GPS, dan yang terakhir ada joystick. Komponen-komponen yang ada di ROS itu ada 4. Yang pertama ada node atau unit perangkat lunak mandiri, lalu ada topik, yaitu jalur komunikasi data antar node, lalu ada message, yaitu format data yang dikirimkan melalui topik, dan yang terakhir itu ada service atau komunikasi dua arah antar node. Nah, workspace and package-nya yang ada di ROS itu juga ada beberapa. Yang pertama, workspace, yaitu struktur directory untuk proyek ROS. Lalu ada SRC, yaitu untuk menyimpan semua package. Lalu ada package, yaitu kumpulan, file, kode, dan konfigurasi. Dan yang terakhir itu ada tools, yaitu token build, ROS 2, run, ROS 2, launch. Nah, kita berbicara tentang service dalam ROS. Nah, service ini digunakan untuk komunikasi dua arah antar node. Contohnya, permintaan data sensor atau menjalankan aksi tertentu. ROS service ini terdiri dari dua bagian, yaitu request dan response. Service didefinisikan dalam file format .srv dan digunakan saat komunikasi tidak bersifat terus-menerus seperti pada topik. Nah, terus ada 3 komponen action. Yang pertama ada goal. Goal ini dikirimkan oleh klien dan diterima oleh server. Lalu ada result, yaitu dihasilkan oleh server dan dikirimkan ke klien setelah tugas selesai. Dan yang terakhir itu ada feedback, yaitu informasi sementara yang dihasilkan oleh server untuk memberitahu progres pada klien. Sekian untuk pemaparan tugas 5 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.